civilized behavior. Halo teman-teman Plot Film dimanapun kalian berada, semoga keadaan kalian baik-baik saja ya. Kali ini ada film misteri yang berjudul The Woman yang rilis tahun 2011 yang akan berfokus kepada satu keluarga yang dipimpin oleh kepala keluarga yang bernama Chris dan sesuatu yang ia temukan di dalam hutan. Nah, bagaimanakah kisah film yang cukup memiliki beberapa adegan sadis ini? Santaikan diri kalian, ayo kita mulai. Film The Woman akan dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita yang tengah tinggal di hutan. Seperti pada film Tarzan, wanita ini mungkin sudah dari kecil berada di hutan tersebut. Lalu, film akan berfokus kepada suatu keluarga yang terdiri dari sang ayah yang bernama Chris dan istrinya yang bernama Belle. Chris dan Belle memiliki 3 orang anak. Anak pertama mereka yaitu seorang wanita yang masih duduk di bangku SMA bernama Paige. Paige terlihat tidak seperti anak lainnya, seperti ada sesuatu yang membuat ia menjadi anak yang pendiam. Anak kedua mereka yaitu anak cowok yang bernama Brian yang kegiatannya terlihat selalu berlatih basket. Dan anak yang ketiga mereka juga anak perempuan, kita sebut saja ia bocil. Karena memang si Chris ini hobi berburu, suatu sore ia pergi masuk ke hutan dengan senapannya untuk mencari hewan buruan. Dan tanpa disengaja, Chris melihat wanita hutan yang kita lihat di awal film tadi. Dan wanita itu dengan bertelanjang dada sedang mandi di sungai. Dan Chris memperlihatkan tatapan dan senyuman yang sangat mencurigakan. Singkat waktu, setelah malam tiba, Chris mengajak istri dan ketiga anaknya untuk membersihkan gudang bawah tanah miliknya. Belle pun bertanya, apakah tujuan dari kegiatan itu? Namun Chris meyakinkan istrinya bahwa esok mereka semua akan tahu. It's late. Good night, Mom. Dan benar, keesokan harinya Chris kembali masuk ke dalam hutan. Ia menangkap si wanita hutan itu dengan jaring, lalu memukulnya hingga pingsan. Lalu Sins beralih ke sekolah Fetch. Seorang guru cantik bernama Rayton sadar akan Fetch yang tampak selalu jadi anak yang pemurung. Fetch selalu menulis sendiri dan dilihat aneh oleh teman-temannya. Bu Guru Rayton tahu itu bukan sesuatu yang normal. Ia peduli dengan si Patch. Berbeda dengan Patch, si Brian terlihat lebih seperti bad boy. Bahkan Brian tega menaruh permen karet di sisir milik teman sekelasnya. Dan sementara itu, inilah tujuan Chris membersihkan gudang bawah tanah. Ia telah membawa wanita hutan itu dan mengikatnya di sana. Namun si Chris harus menerima rasa sakit. Wanita hutan itu menggigit jari manis Chris hingga terputus. Membuat Chris marah lalu memukul si wanita hutan itu hingga pingsan lagi. That is not. Beberapa saat kemudian, Chris kembali masuk ke dalam gudang lalu menembak tepat di dekat telinga si wanita hutan itu hingga membuat telinga wanita hutan itu berdenging kesakitan. Dan inilah saatnya Chris mengajak istri dan ketiga anaknya ke dalam gudang untuk memperlihatkan si wanita hutan yang telah ia tangkap. Belle tampak sangat tidak setuju atas apa yang telah dilakukan oleh suaminya. Sedangkan Brian, ya sama saja sifatnya dengan sang ayah. Mereka mencoba memberi makan wanita hutan itu dengan semangkuk sereal. Mungkin karena tidak mengerti, sang wanita hutan itu malah menumpahkan serealnya. Setelah makan malam usai, Chris menenangkan Fetch yang selalu terlihat murung itu. Your grades are good, aren't they? Setelah kembali ke kamar, Belle bertanya kepada Chris tentang menangkap si wanita hutan tersebut. Dan dar, sebuah tamparan mendarat di pipi Belle, memperlihatkan watak Chris yang sebenarnya. Chris bekerja sebagai anggota pengadilan dan memiliki jabatan penting di sana. Sementara si wanita hutan mulai mencari celah agar suatu hari ia bisa keluar. Dan di sekolahnya, Paige masih seperti biasa, menjadi anak yang pemurung. Di saat teman-temannya sedang asik berolahraga, dia hanya termenung. Dan itu masih disaksikan oleh Bu Guru Rayton yang peduli kepadanya. Brian ketika di sekolahnya terus termenung memikirkan tentang wanita hutan yang berada di gudang rumahnya itu.
Sementara itu, si wanita hutan yang telah kelelahan karena terus mencoba melepaskan ikatannya, akhirnya memakan sereal yang telah ia tumpahkan itu. Setelah semua pulang ke rumah, ternyata Chris juga memelihara 2 ekor anjing yang kali ini giliran Brian yang memberi makan. Karena tidak diperbolehkan masuk ke dalam gudang, diam-diam Brian membuat lubang kecil agar ia bisa melihat si wanita hutan itu dari luar. Setelah membuat kue selesai, Chris beserta Bella dan anak-anaknya membawa air hangat untuk membersihkan tubuh wanita hutan tersebut. Pembersihan pun dimulai. Saat Chris mengelap-ngelap tubuh si wanita hutan itu, tatapan Bella mengisyaratkan bahwa ia begitu marah kepada Chris karena sang suami seakan-akan memang merencanakan sesuatu. Don't look at me like you're jealous. Karena susah untuk dibersihkan, Chris membawa si wanita hutan itu ke halaman rumah, lalu memandikannya menggunakan mesin jet air yang membuat wanita hutan itu berteriak kesakitan. Patch yang tidak tega melihat wanita hutan itu kesakitan lalu mematikan mesin jet air milik sang ayah. Setelah itu wanita hutan tersebut kembali diikat di dalam gudang dan dipakaikan baju yang layak. Chris juga menyuapinya makan dan minum. Kembali ke ibu guru Rayton yang telah mengantongi nomor telepon dan alamat rumah dari Patch. Dan bu guru Rayton mencurigai penyebab Patch selalu murung adalah ia tengah hamil. Di tengah malam hari itu, Chris keluar dari rumah yang ternyata Belle pura-pura tidur dan mengetahui suaminya pasti pergi ke gudang. Dan ternyata Brian juga belum tidur. Ia mengikuti ayahnya lalu mengintip lewat lubang yang telah ia buat. Dan benar, pantas saja Chris ingin memandikan wanita hutan itu. Karena di malam itu, Chris pun melakukan kegiatan olahraga malam dengan si wanita hutan. Dengan tanpa ia ketahui, Brian yang mengintipnya dan sang istri yang pura-pura tidak tahu apa yang suaminya telah lakukan. Keesokan harinya, Patch mengatakan kepada ibunya bahwa ia tidak enak badan dan tidak ingin bersekolah hari ini. Ketika siang tiba, Brian yang pulang awal dari sekolahnya diam-diam masuk ke gudang dengan membawa sebuah tang penjepit. Ternyata si Brian memiliki jiwa psycho. Dengan tang tersebut, Brian menyiksa si wanita hutan yang malang itu. Untung saja ada Patch di rumah yang langsung menangkap basah sang adik karena mendengar teriakan dari wanita hutan itu. Belle yang akhirnya tahu cerita dari Patch sangat marah dan menceritakan kejahatan si Brian itu kepada Chris. Tapi apa? Si Chris sama sekali tidak marah kepada Brian. Chris malah membela dan memuji si Brian itu. Belle yang sudah muak pun memperingatkan suaminya atas perbuatan-perbuatan jahat yang telah dilakukan kepada si wanita hutan itu. Belle mengatakan bahwa ia ingin berpisah dengan Chris lalu membawa kedua putrinya. Namun miris sekali, di depan Patch dan Brian, Chris memukul Belle layaknya pukulan untuk sesama pria. Saat Belle pingsan karena kesakitan, tiba-tiba datang seorang tamu yang ternyata itu adalah si Bu Guru Rayton. Bu Rayton dipersilahkan masuk, sementara Belle yang pingsan itu dipaksa duduk dengan alasan bahwa Belle sedang tidur siang. Bu Rayton benar-benar bingung dengan semua anggota keluarga Patch. Tak lupa dengan tujuan awalnya, Bu Rayton mulai menjelaskan tentang sikap Patch di sekolah. Hingga semua terkejut ketika Bu Guru Rayton mengatakan bahwa Patch tengah hamil. Bukannya mendengar Bu Guru Rayton, Chris malah mengatakan bahwa Bu Guru Rayton menuduh dirinya atau Brian lah yang telah menghamili Patch. No, you're accusing me? I don't like that. I said nothing of the sort. Bu Guru Rayton tak habis pikir dengan keluarga ini. Ia pun memutuskan pergi, namun Chris malah menghalanginya. Disinilah terungkap bahwa Chris memang memiliki jiwa psikopat, begitupun dengan Brian. Chris memukul Bu Guru Rayton hingga pingsan, mengikatnya dengan tali, lalu bersama Brian, Chris menarik Bu Guru Rayton menuju kandang anjingnya.
Paige yang berusaha menghentikan pun didorong oleh Chris hingga terjatuh. Chris mengatakan bahwa ia benci dengan wanita. Ia mengatakan bahwa ia harus bekerja keras, sedangkan wanita hanya mengambil hasilnya saja. Si wanita hutan yang mendengar keributan itu pun sekuat tenaga ingin melepaskan diri. Chris memasukkan Bu Guru Rayton ke dalam kandang anjingnya, sementara Paige berinisiatif melepas ikatan si wanita hutan. Dan Bella telah bangun dari pingsannya. Dan di sini terungkap lagi sebuah misteri. Ternyata di dalam kandang anjing terdapat sebuah kandang kecil yang ternyata keluar juga seorang wanita yang juga seorang wanita hutan. Namun yang ini berbeda. Wanita hutan yang satu ini adalah kanibal yang secara ganas memakan tubuh si ibu guru Rayton. Sedangkan Chris bersama Brian menyaksikan itu dengan penuh semangat. Sementara itu, Paige telah berhasil membebaskan si wanita hutan itu dari dalam gudang. Dan inilah yang Paige dapatkan. Bukannya terima kasih, si wanita hutan yang bertemu Belle di halaman rumah malah memakan Belle hidup-hidup hingga meninggal. Kabar baiknya, ia tidak menyentuh Paige, namun ia tahu untuk membalaskan dendam. Dengan sebuah kayu, wanita hutan itu masuk ke tempat Chris dan Brian berada. Ia langsung menyerang Brian hingga meninggal. Chris coba mengambil senjata namun tak sempat. Wanita hutan itu menyerangnya dengan sangat sadis hingga Chris juga meninggal. Si wanita hutan yang diikuti wanita hutan yang satunya lagi malah didatangi oleh si bocil. Dengan polosnya, bocil memberi minum kepadanya. Dan di akhir film, Paige ditinggalkan sendirian, sementara dua wanita hutan itu membawa bocil bersama mereka. Nah, apakah bocil dibawa untuk menjadi bagian dari mereka? Nah, teman-teman, plot film berakhir sudah film The Woman tahun 2011 ini, di mana kadang-kadang orang biasa memiliki rahasia yang luar biasa. Dan sekali lagi untuk teman-teman plot film yang sudah menyaksikan, terima kasih dan sampai jumpa di alur film berikutnya.